Halo sahabat Borneo, selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Sejarah Kelam Jumat Kelabu Banjarmasin dan kisah penampakan Mitra Plaza bekas kerusuhan Jumat Kelabu Banjarmasin. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo lainnya. Tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin 1997. Pada tanggal 23 Mei tahun 1997, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi saksi peristiwa mencekam yang dikenal sebagai tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin. Sebuah episode kerusuhan yang mendahului kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Kami akan membongkar secara rinci apa yang terjadi, penyebabnya, kapan terjadinya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kronologi peristiwa Jumat Kelabu di Banjarmasin. Tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin adalah insiden berdarah yang terjadi selama kampanye politik di masa pemilu 1997. Seiring kampanye Partai Golkar di Taman Kamboja, Banjarmasin, jamaah sholat Jumat di Masjid Nur dikejutkan oleh rusuh simpatisan Golkar. Saat itu, suasana tengah dipanaskan oleh kampanye pemilu. Massa Golkar, dengan ugal-ugalan berkendara, mengusik keheningan sholat, memicu bentrok dengan warga setempat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Massa yang panas menyerbu kantor DPD Golkar dengan senjata, utamanya celurit. Serangan membabi buta melibatkan bahkan mereka yang baru tiba di Banjarmasin. Kerusuhan menjalar ke berbagai tempat, dari kantor pemerintahan hingga tempat ibadah, menciptakan suasana konflik rasial yang luas. Penyebab terjadinya tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin. Meski kronologi peristiwa telah tercatat, penyebab pasti kerusuhan masih menjadi tanda tanya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa konflik dimulai dari ketidakpuasan jamaah terhadap sikap ugal-ugalan simpatisan Golkar yang mengacaukan keheningan sholat Jumat. Versi lain menyebutkan konflik bermula dari tindakan provokatif simpatisan Golkar yang membawa senjata tajam. Kapan terjadinya Jumat Kelabu di Banjarmasin? Peristiwa Jumat Kelabu di Banjarmasin terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 1997, menjelang berlangsungnya pemilu. Kampanye Partai Golkar di Taman Kamboja menjadi pemicu utama kerusuhan, yang menyebabkan bentrokan antara massa Golkar dan warga setempat. Kejadian ini menciptakan Jumat yang kelabu, mewarnai sejarah politik Indonesia. Mitra Plaza Banjarmasin 1997. Mitra Plaza, didirikan pada tahun 1990, memegang peran sentral dalam kehidupan perbelanjaan kota Banjarmasin. Dengan 4 lantai, menyajikan penyewa-penyewa dari brand terkemuka, baik nasional maupun internasional. Mal ini menjadi pusat kegiatan komersial di kota tersebut. Pada tanggal 23 Mei tahun 1997, suasana tegang mulai terasa sejak sebelum tengah hari. Aktivitas kampanye berjalan sambil sejumlah massa berkumpul di Simpang 4 Pangeran Antasari. Petugas aparat melibatkan diri dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, tetapi situasi semakin memanas. Kerusuhan dan pembakaran Mitra Plaza. Pukul 11.30 WITA, Mitra Plaza ditutup lebih awal mengantisipasi kerusuhan. Setelah salat Jumat, massa berkumpul dan merusak sejumlah tempat di sekitar kota. Mitra Plaza menjadi sasaran,
massa membakar genset dan mobil, melibatkan ribuan penjara. Pukul 22 WITA, pasukan bantuan datang, tapi Mitra Plaza sudah terbakar habis. Korban Jumat Kelabu di Banjarmasin. Menurut YLBHI, jumlah korban dari tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin mencakup 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 orang hilang. Angka-angka ini mencerminkan dampak besar dari kekerasan yang terjadi saat itu, dan hingga kini, masih banyak pertanyaan mengenai siapa pelaku sebenarnya. Titik terang Jumat Kelabu di Banjarmasin. Hingga kini, misteri mengenai pelaku kekerasan dan motif di balik serangan brutal itu tidak pernah terungkap sepenuhnya. Namun, tragedi ini menjadi satu lagi episode kelam rezim Orde Baru, membawa dampak besar terhadap masyarakat Banjarmasin dan menyisakan luka yang sulit sembuh. Pemerintah saat itu segera merespons dengan menurunkan pasukan keamanan untuk meredakan kekacauan. Meskipun dilarang menembak, pasukan keamanan ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan menangkap para perusuh. Hingga kini, misteri pelaku kekerasan dan motif di balik serangan brutal belum terungkap sepenuhnya. Tragedi ini menjadi bagian dari sejarah kelam rezim Orde Baru, meninggalkan luka yang mendalam di masyarakat Banjarmasin. Tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin memberikan refleksi pahit akan ketidakstabilan politik dan sosial yang melanda Indonesia pada masa lampau. Sebagai bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan, peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kedamaian dan menghargai perbedaan pendapat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Di dalam keheningan malam yang gelap pekat, Andi melangkah dengan langkah tegap menuju Plaza Mitra Banjarmasin. Sebagai seorang penjaga keamanan malam, Andi tahu bahwa tugasnya bukanlah hal yang ringan, apalagi ketika tempat di mana ia bertugas merupakan saksi bisu dari tragedi memilukan yang pernah terjadi. Sebagai plaza perbelanjaan terbesar di kota itu, Plaza Mitra Banjarmasin pernah menjadi saksi bisu dari sebuah pembantaian massal akibat kerusuhan yang tak terlupakan. Bekas-bekas darah dan cerita horor tentang suara teriakan minta tolong masih bergema di dinding-dinding plaza itu. Namun, semakin Andi mendekati plaza, semakin kuat pula suara-suara aneh yang mengalun di udara malam. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Andi merasa bulu kuduknya merinding ketika mendengar suara-suara aneh itu semakin jelas. Suara-suara teriakan minta tolong yang memilukan seakan memenuhi setiap sudut plaza. Namun, yang lebih membuatnya merasa takut adalah ketika ia melihat penampakan-penampakan yang meminta tolong. Di sudut-sudut gelap plaza, Andi dapat melihat sosok-sosok bayangan yang kabur meminta tolong kepadanya. Mereka berteriak dengan suara serak dan menatap Andi dengan mata hampa. Suasana semakin menegangkan ketika Andi merasa seolah-olah dikelilingi oleh penampakan-penampakan yang tidak berwujud namun terasa nyata. Tubuh Andi gemetar ketakutan, namun ia tahu bahwa ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan malam. Dengan langkah pelan, Andi melanjutkan patroli di sekitar plaza, mencoba mengabaikan suara-suara aneh dan penampakan yang menghantui. Namun, semakin ia mencoba menghilangkan pikiran tersebut, semakin jelas pula suara-suara itu terdengar di telinganya. Ketika tiba di lantai atas plaza, sebuah bayangan hitam mengejutkan Andi. Ia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan rambut terurai bersiliweran di depannya. Wanita itu memandang Andi dengan tatapan tajam dan mulutnya terbuka lebar, seakan ingin berteriak namun tak bersuara. Napas Andi tersengal,
namun ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu mulai mendekati Andi dengan langkah perlahan, membuat Andi semakin merinding. Namun, sebelum wanita itu mencapai Andi, tiba-tiba suasana menjadi hening. Suara-suara teriakan dan penampakan yang menyeramkan lenyap seketika, meninggalkan Andi dalam keheningan yang menyiksanya. Andi terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Ketika ia melangkah keluar dari Plaza Mitra Banjarmasin, ia tahu bahwa kejadian-kejadian malam itu adalah sebagai saksi bisu dari kehadiran arwah-arwah yang meminta tolong. Hingga beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi terus dibayangi oleh kenangan yang menyeramkan di Plaza Mitra Banjarmasin. Meskipun ia mencoba melupakan dan menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa, suara-suara teriakan minta tolong dan penampakan yang meminta pertolongan tetap menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruknya. Setiap malam ketika Andi bertugas, ia merasa detak jantungnya semakin cepat ketika mendekati plaza. Suasana tegang dan mencekam terasa semakin nyata, seakan-akan ruang antara dunia nyata dan dunia arwah menjadi tipis di tempat itu. Andi tidak lagi sendirian ketika berjaga di plaza tersebut. Ia merasa selalu dikelilingi oleh kehadiran para arwah yang merindukan keadilan. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.